Pengesahan RUU Pilkada di DPR membuka peluang PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri di Pilgub Jakarta. Siang tadi, Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Apakah ini sinyal kuat Anies bakal diusung PDIP melawan RK Suswono? Kami diskusikan bersama politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, apa kabar? Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kabar baik selalu untuk kita semua. Bang Putra, tadi siang Pak Adi Wijaya saat ditanya oleh wartawan kemungkinan Anies ini diusung PDIP, bilangnya insya Allah. Tapi kalau dari DPP, kan saya udah berapa persen nih sekarang? Iya, kalau terkait dengan kandidat calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan calon wali kota itu kan ada di tangan Ibu Ketua Umum dan DPP PDI Perjuangan. Kita sudah menyaksikan beberapa daerah sudah diumumkan calonnya dan tentunya kita masih menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur dari DKJ. Saat ini kita masih menunggu dan kita masih punya waktu hingga batas pendaftaran nanti sampai tanggal 29 Agustus. Oke, tapi sebetulnya ada syarat tidak dari PDI Perjuangan kalau kemudian mau mengusung orang-orang tertentu, terutama Anies kalau mau diajukan PDI Perjuangan maju di Pilgub Jakarta, Bang? Kemarin kan itu sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum di saat mengumumkan calon-calon kandidat, calon-calon kepala daerah di DPP PDI Perjuangan. Dan kalau tidak salah tadi dalam press conference sudah disampaikan oleh Pak Anies sendiri. Dalam pemahaman Pak Anies kan kita mendengar bahwa yang dimaksud Ibu Ketua Umum menurut Pak Anies adalah bagaimana kita memahami kebinekaan NKRI, Pancasila, dan keberagaman dan lain sebagainya sebagai landasan fondasi dari bangsa dan negara ini. Jadi saya rasa syarat-syarat kalaupun itu disampaikan terkait dengan syarat-syarat tadi Pak Anies juga sudah menjelaskan depan Ketua DPD dan kepada wartawan terkait hal itu. Oke, karena belakangan yang muncul juga namanya adalah kalaupun jadi nama Anies maju di DKI Jakarta kemudian diusung di Pilkada DKI Jakarta, ada beberapa nama juga yang diusulkan untuk jadi wakil. Beredar nama Rano Karno, kemudian Hendrar Prihadi. Ini nama ini masuk radar tidak sebetulnya, Bang? Iya, nama-nama itu beredar di masyarakat. Tentunya mereka adalah tokoh-tokoh yang bukan saja tokoh yang dikenal di Jakarta, tapi adalah tokoh-tokoh nasional. Itu kan ada Mas Hendy dan juga Mas Rano gitu ya. Nah ini kan bagaimana kita juga memiliki kader-kader yang menurut PDI Perjuangan juga cukup mumpuni gitu ya untuk menjadi pemimpin, menjadi tokoh-tokoh di Jakarta. Nanti tentunya Mas kita tunggu ya, karena biar bagaimanapun kan apa yang tadi Mas Anies lakukan dengan DPD DKI Jakarta adalah suatu silaturahmi, suatu komunikasi politik, dan kita juga tidak membicarakan teknis. Karena memang itu bukan ranah dari DPD dan bukan ranah dari kita siang tadi. Itu adalah ranah teknis, keputusan adalah ranah dari DPP PDI Perjuangan. Sehingga kita tadi pembahasannya itu bukan terkait dengan pencalonan kepala daerah DKI Jakarta. Kita lebih banyak justru membahas terkait dengan yang terjadi selama 3 hari terakhir ini. Bagaimana terjadi pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan oleh pemerintah, dan bagaimana aksi dari mahasiswa dan masyarakat madani yang sangat kita apresiasi. Bahkan tadi Pak Anies juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap konsisten dari PDI Perjuangan di dalam menjaga konstitusi. Ada di garda terdepan, baik di dalam DPR maupun di luar DPR. Itu yang disampaikan tadi dalam pertemuan. Saya harus tegaskan satu hal ini lagi, Bang, karena tadi Anda bilang ke rekan kami di Ponur Bahagia bahwa pertemuan antara Anies dengan DPD PDIP Jakarta ini sudah sepengetahuan Bu Mega. Apakah ini jadi syarat awal kalaupun kemudian Anies mau diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta, Bang? Tadi yang saya sampaikan adalah pertanyaan kepada saya, apakah ini adalah pertemuan di DPD adalah jembatan pertemuan kepada DPP dan kepada Ibu Mega. Nah, saya menyampaikan bahwa kalau Pak Anies datang ke DPD, tentunya sudah sepengetahuan DPP. Gitu ya, saya tidak mau menggunakan istilah jembatan, tapi tentunya kami sebagai partai politik ketika ada tamu yang ingin bersilaturahmi dan bertemu terutama tokoh politik, tentunya itu atas pengetahuan dari Dewan Pimpinan Pusat. Gitu, Mas. Tapi sebetulnya Bu Mega sudah punya ketertarikan tidak dengan Anies Baswedan ini untuk diusung ke Jakarta, Bang? Kan apa yang disampaikan Bu Mega kan jelas ya kemarin ya di dalam pertemuan tersebut ya. Bu Mega menyampaikan apakah Pak Anies sikap politiknya seperti apa. Istilah nurut itu kan menurut saya Bu Mega mau menyampaikan bahwa apakah Pak Anies itu sudah sejalan
dengan pikiran-pikiran yang selama ini disampaikan oleh PDI Perjuangan, disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan apakah itu sudah dinyatakan oleh Pak Anies secara terbuka gitu ya terkait dengan hal itu. Nah, menurut saya dalam pertemuan tadi tentunya kita tidak bicara tentang hanya kaitannya dengan pilkada, karena komitmen itu kalaupun nggak ada pilkada, kita menuntut dari semua tokoh nasional punya pandangan yang sama gitu ya, punya ideologi yang sama, ideologi Pancasila, punya pemikiran yang sama dalam Oke. konteks kebinekaan, tidak menggunakan agama sebagai politisasi dan segala macam. Itu tidak bisa kita nafikan. Artinya Oke. ini meskipun tidak ada kaitannya dengan tiket menuju pilkada, tentunya hal tersebut akan kita kritisi dan kita tanyakan dan kita tagih kepada seluruh tokoh nasional. Oke, nah Mas Burhan, dengan membaca pergerakan yang berlangsung hari ini, Mas Anies Baswedan datang ke DPD PDI Perjuangan Jakarta, bukan ke DPP. Anda membacanya sejauh mana kemudian? Apakah ini betul sinyal kuat ini bakal jadi kenyataan di Pilgub Jakarta, atau justru Anda membaca hal yang lain? Tapi jawabnya nanti. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, usai jeda berikut ini.